ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu para tamu Allah, undangan pengaosan malam Jumat Wage yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Monggo rumiyin kula panjenengan sami memanjatkan raos syukur, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dari oleh Ustaz Dr. Haji Trimitara MSI Ankes. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik jamaah masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari yang cukup cerah ini kita dimudahkan langkah kaki kita untuk hadir di majelis taklim ini untuk dalam rangka thalabul ilmi di malam Jumat atau Kamis malam, yang pada hari ini merupakan suatu nikmat yang luar biasa. Kita bisa dipertemukan kembali setelah beberapa periode pandemi ini, dan saya hari ini pertama kali di masjid ini. Semoga langkah kaki Bapak Ibu sekalian senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kali ini saya ingin menyampaikan satu hal yang berkaitan dengan metodologi iblis dalam menggoda kita. Ya. Judul ini merupakan salah satu yang Pak Iwan meminta kepada saya. Karena suatu ketika saya pernah menyampaikan tulisan ini, artikel dalam bentuk tulisan ini, kemudian waktu itu beliau menyampaikan ke saya bagaimana kalau judulnya ini. Baik, insya Allah akan saya sampaikan di malam hari ini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, coba kita bisa lihat tayangan ini. Kita sering ya bahwa punya sikap terhadap iblis ini benci ya. Saya yakin Bapak Ibu punya rasa sikap benci terhadap iblis. Kita juga mungkin sering mengecam iblis, bagaimana perilaku-perilakunya, makhluk yang cukup senior bagi kita. Karena makhluk yang senior itu adalah malaikat dan iblis, makhluk ciptaan Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita juga semangat untuk selalu mencoba berusaha keras memerangi iblis ya. Dan bahkan hidup kita aktif untuk selalu berperang terhadap iblis. Tapi hati-hati Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kenapa kita hati-hati? Karena betapa iblis itu merupakan makhluk yang oleh Allah diciptakan dengan kecerdikan, kepandaiannya dan kepiawaiannya dalam hal apa? Dalam hal influence, menjadi influencer, menjadi seorang yang bisa mempengaruhi, merayu, dan bahkan membujuk siapapun manusia
tidak pandang bulu apakah manusia itu adalah manusia yang intelektual, manusia yang memiliki jenjang pendidikan tertinggi, bahkan memiliki jabatan akademis tertinggi, guru besar, atau seorang ulama, seorang yang alim dan juga mungkin merupakan manusia yang memiliki kedudukan tahta yang tinggi, bahkan menjadi seorang raja, ya, penguasa-penguasa di alam jagat raya ini. Dan mereka, makhluk-makhluk yang hebat ini, oleh iblis pun bisa ditaklukkannya. Artinya manusia sehebat apapun bisa bertekuk lutut oleh bujuk rayu dari iblis. Oleh karena itu, di sini saya garis bawahi bahwa tapi hati-hati kita terhadap bagaimana iblis itu memiliki kepiawaian untuk menjerumuskan manusia ke dalam kenistaan. Boleh jadi apa yang kita amalkan sehari-hari, termasuk hari ini, merupakan suatu amal soleh, tetapi ternyata bisa jadi bagian dari ternyata kita penghamba iblis sejati. Ini merupakan suatu muhasabah kita, muhasabah agar supaya kita cukup selalu berhati-hati terhadap apa yang kita kerjakan, terhadap apa yang kita amalkan, karena kerangka teori dan kerangka konsep yang iblis punyai, dia merupakan suatu hal yang tidak main-main dalam melakukan actionnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hati-hati. Iblis itu dengan sangat halus mampu membuat kita bisa menjadi lupa, bahkan amnesia dengan tujuan hidup kita. Kita sudah diberikan sebuah guidance oleh Allah SWT. Tujuan hidupmu diciptakan itu tidak lain dan tidak juga hanyalah untuk ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas sekali bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah tidak untuk main-main, tidak untuk sesuatu yang lelucon, dan bahkan tidak untuk bekerja keras mencari uang. Tetapi tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk kita supaya menjadi manusia yang beribadah. Jadi tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Itulah yang namanya manusia. Visi hidup manusia adalah kesana. Tetapi manusia bisa dibelokkan arah tujuannya. Manusia bisa disesatkan oleh iblis. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kebaikan-kebaikan apa yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita sudah berusaha keras untuk menjadi orang yang terbaik, tetapi ingatlah bahwa ketika kita salah menempatkan sebuah niat di dalam sebuah aktivitas itu, maka yang terjadi adalah hidup kita menjadi disesatkan oleh iblis. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bagaimanakah iblis ini menerapkan suatu konsep metode, yaitu metodologi iblis agar supaya menggelincirkan kita, membuat kita tergelincir dalam sebuah kenistaan. Karena manusia pada prinsipnya adalah manusia yang sangat mudah untuk dijatuhkan. Manusia seringkali tidak mengenal dirinya itu siapa, dan manusia itu sering menjadi manusia yang lupa akan dirinya. Maka dari itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Karena siapa mengenal dirinya, sungguh dia akan mengenal Tuhan. Nah, di sini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah,
manusia-manusia yang dalam keadaan dia itu tidak mengenal dia itu siapa, maka ini adalah bagian yang paling mudah sekali untuk iblis gelincirkan. Karena itu ketika kita tidak pernah mengenal kita itu siapa, maka hal yang paling mudah adalah membuat kita jatuh tersungkur. Banyak orang mengejar kesuksesan, banyak orang mengejar sesuatu yang namanya sukses itu dia kedepankan, tetapi kesuksesan yang terjadi justru membuat diri manusia menjadi nista. Kita bisa lihat betapa banyak orang mengejar cita-citanya tetapi menghiraukan hal yang esensial di dalam dirinya. Kita bisa melihat misalnya contoh kasus yang sedang dalam kondisi viral selama ini beritanya, Sambo misalnya, itu sebagai contoh manusia yang tidak mengenal dirinya itu siapa. Dia adalah orang yang sukses dalam keadaan usia muda sudah memiliki pangkat bintang 2. Secara fakta, secara bukti, secara fisik dia adalah sukses. Tetapi kesuksesannya dia tidak menjadikan manusia yang mulia. Kesuksesannya dia menjadi manusia yang nista. Oleh karena itu, dalam keadaan itulah maka iblis itu menggelincirkan pada manusia ada pada poin-poin sebagaimana yang ada di dalam ketidakmengenalannya. Maka Bapak Ibu jamaah semua, mengenal diri ini adalah bagian penting ketika kita ingin terhindar dari sebuah ketersesatan. Manusia tidak akan sadar akan dirinya, tidak mengenal dia itu siapa, who am I. Maka yang terjadi, ketidaksadaran ini akan membuat manusia yang ada ini lalai dalam segala hal. Ketika manusia di dalam dirinya memiliki yang namanya fasilitas-fasilitas diri, tapi dia lupa fasilitas-fasilitas diri yang ada di dalam dirinya ternyata tidak pernah dia fungsikan sebagaimana Allah menciptakan fasilitas-fasilitas diri yang ada di dalam diri manusia. Contohnya, bagaimana Allah menciptakan otak kita, bagaimana manusia ini oleh Allah diberikan potensi kemampuan berpikir, tetapi manusia salah di dalam mempergunakan potensi kemampuan berpikir ini, sehingga kesalahan berpikir inilah yang kemudian menjadikan manusia disesatkan. Bapak Ibu jamaah semua, manusia juga memiliki selain fasilitas diri, yaitu peran akan dirinya. Banyak di antara kita, peran-peran diri kita ini ternyata melalaikan segala hal yang menjadikan tujuan hidup kita. Bahkan saat seseorang itu sedang berperan, dia lupa ternyata dia sedang berperan. Karena itu banyak di antara manusia-manusia yang tidak mengenal peran-peran dirinya. Yang berikutnya adalah ketika manusia itu tidak mengenal peran penting orang lain sehingga dirinya menjadi seperti sekarang ini, maka ketidakmampuan untuk mengenal peran penting orang lain, maka manusia menjadi manusia yang arogan, menjadi manusia yang justru berperilaku kehewanan yang lebih dominan. Manusia menjadi berperilaku yang asfala safil, serendah-rendah makhluk berperilaku. Bahkan manusia tidak mengenal arti sebuah silaturahmi, sehingga memutuskan hubungan, memutuskan sesuatu yang adalah ikatan antar manusia, sanak saudara, sangat mudah sekali untuk diputuskan. Itulah yang menyebabkan manusia itu digelincirkan. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, iblis ini menggelincirkan manusia ini dengan 4 model klaster. Jadi
saya merangkum dari berbagai macam peristiwa-peristiwa yang terjadi. Maka yang bisa saya amati adalah iblis ini menggunakan pendekatan berbagai macam disiplin ilmu yang manusia itu mempelajarinya. Di antaranya adalah ilmu sosiologi. Betapa manusia itu merupakan makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri, makhluk yang senantiasa berkumpul dan berjamaah, makhluk yang senantiasa ketergantungan satu dengan yang lain. Itulah dia menggunakan pendekatan-pendekatan sosiologis. Begitu juga manusia itu merupakan satu posisi manusia dengan ilmu antropologi. Manusia itu memiliki budidaya, memiliki budaya, memiliki sebuah pola berpikir yang itu akhirnya melahirkan satu peradaban. Nah, di mana iblis melakukan pendekatan secara antropologis untuk menggelincirkan manusia. Sebagaimana seorang Slotboom, antropolog Belanda, sebagaimana mereka itu merupakan satu metode yang iblis gunakan diterapkan oleh Slotboom, yaitu bagaimana dia bisa melihat umat Islam itu seperti apa, dan dia menyamar sebagai umat Islam, tetapi yang terjadi dia melakukan adu domba. Itulah kerangka-kerangka berpikir yang dilakukan oleh iblis. Bapak Ibu jamaah sekalian, iblis pun pendekatan ilmunya tidak hanya itu, menggunakan ilmu-ilmu medis, sehingga pendekatan ilmu medis pun bisa dibelokkan oleh iblis. Apalagi ilmu psikologi, ilmu tentang perilaku manusia, sehingga bagaimana iblis selalu tepat, akurat sasaran tembak yang dia harus lakukan. Maka dari itu tadi di awal saya menyampaikan pada Bapak Jamaah rahimahullah bahwa siapapun manusia itu tidak kebal terhadap iblis kecuali manusia yang memiliki sikap ikhlas. Karena manusia ini ketika ikhlas, iblis tak akan mampu melakukan. Kenapa demikian? Karena iblis sudah menyampaikan karutrufnya kepada Allah SWT, menyampaikan bahwa dia tidak akan mampu melakukan suatu penggodaan terhadap manusia-manusia yang muklis. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, klaster-klaster yang ada di dalam kelompok manusia untuk bisa disesatkan ini, yang pertama adalah kelompok manusia-manusia intelektual. Jadi manusia-manusia yang senantiasa memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, jadi kemampuan berpikir ilmiah, bahkan ilmuwan-ilmuwan, jadi logik ilmiah inilah. Maka iblis mengkelompokkan pasukannya untuk menggelincirkan mereka-mereka orang yang berilmu, orang alim ulama. Itu adalah sasaran empuk bagi mereka. Jadi ahli ilmu merupakan klaster pertama. Yang kedua Bapak Ibu, klaster orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang soleh, ahli ibadah. Apakah ahli ibadah tidak mempan dibujuk rayu, digoda oleh iblis? Ternyata tidak ada yang tidak mempan. Mereka pun akan hancur dan tergelincir sangat mudah sekali. Banyak orang-orang yang di dalam kehidupannya ahli ibadah, tetapi pada saat detik-detik pun, saat ajal mau mati, terjadi terputus nyawa dengan tubuhnya, maka iblis pun mampu mengecoh manusia untuk menjadi su'ul khotimah, tidak menjadi husnul khotimah. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang berikutnya klasternya adalah klaster ahli dunia. Ahli dunia ini adalah orang-orang yang memiliki kapasitas, kemampuan, memiliki harta yang
luar biasa banyak. Jadi orang-orang yang berharta, yang tinggi, orang-orang yang memiliki kedudukan jabatan yang tinggi, menduduki sesuatu tahta. Nah, itulah ahli dunia. Lalu bagaimana yang klaster yang keempat, yaitu ahli fakir dan ahli miskin. Betapa iblis ini sangat melihat siapa yang akan digoda. Jadi ketika dia mau menggoda para ilmuwan, maka pendekatannya tidak akan sama ketika dia menggoda orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi. Iblis pun akan berbeda menerapkan sebuah godaannya ini untuk orang-orang yang fakir, untuk orang yang miskin. Pendekatannya sangat berbeda. Dan bahkan bagaimana ketika dia harus menggigirkan ahli ibadah. Nah, pertanyaannya adalah, kita ada pada klaster yang mana, Bapak Ibu? Karena ini kita ada di mana, maka kita harus siap-siap mensiasati itu. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Cara iblis menggoda ini bukan dibisikkan di dalam telinganya, tetapi bisikannya adalah di dalam hati manusia. Jadi kalau kita dibisiki oleh seseorang melalui telinga kita, dari mulut ke telinga, tapi kalau iblis membisikkan ke dalam hati kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, hati kita senantiasa menjadi manusia yang senantiasa gelisah. Manusia yang selalu hatinya tidak pernah istiqomah, tidak pernah menjadi manusia yang mutmainah, menjadi hati yang tenang. Maka hati yang tidak tenang inilah bagian yang paling mudah sekali tergelincir. Iblis membisikkan kita melalui hati, bukan telinga secara kohot. Kohot itu artinya diikuti, ya. Jadi terus menerus. Ya. Iblis sangat paham bagaimana titik kelemahan dan kelebihan kita, di mana manusia itu titik lemahnya adalah di dalam hati kita, ya, di dalam hati. Padahal hati adalah area dark spot. Jadi Allah membisikkan kepada manusia hal-hal yang baik, Asmaul Husna, itu melalui hati manusia. Kalau boleh saya sampaikan analogi, hati ada pada diri manusia adalah sistem indrawi jiwa manusia. Jadi manusia secara jasad fisik di dalam dirinya punya indra sebagai reseptor penerima rangsang. Telinga menerima rangsang berupa suara, mata memiliki kemampuan menerima rangsang melalui visual, yaitu melalui pencahayaan. Lidah kita memiliki kemampuan untuk menangkap rangsang rasa, bahan kimiawi. Hidung kita untuk penghidung, kulit kita untuk meraba. Itulah panca indera, itu sistem reseptor. Nah, bagaimana jiwa kita memiliki kemampuan reseptor menerima rangsang dari luar dan dari dalam, yaitu melalui hati itu. Jadi hati adalah sistem reseptor. Maka Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ketika hati ini di dalam lingkungannya ada bagian yang kotor, maka kotoran ini tidak akan mampu untuk bisa menembus cahaya ilahi yang dibisikkan Allah, kemudian memancar kepada keluar dari hati ini untuk mendrive manusia, untuk mengendalikan jasad fisik yang namanya berpikir atau pola berpikir otak di dalam cerebrum kita. Nah, itulah kemudian ketika hati manusia itu dibolak-balikkan, manusia itu tidak mampu untuk bisa hatinya terpancar cahaya ilahi, maka yang terjadi manusia menerima sebuah pembelokan yang dilakukan oleh iblis. Nah, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah,
apa saja yang menutupi hati, apa saja yang menutupi hati ini sehingga kotor. Yang pertama adalah hati ini tertutupi oleh kerangka berpikir manusia, yaitu pola pikir. Jadi pola pikir ini kalau tidak hati-hati adalah sebagai kotoran untuk menjadi hati tak mampu menerima cahaya ilahi, memancarkan cahaya ilahi. Contohnya ketika pola berpikir kita mengatakan bahwa yang namanya hasil itu tak pernah mengkhianati usaha. Sekali, quote adalah hasil pola pikir. Hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Ini merupakan kerangka berpikir yang bisa merupakan bagian cara iblis menggelincirkan manusia. Karena dengan demikian hasil tak pernah mengkhianati usaha, maka yang terjadi pada diri manusia, kalau dia melakukan usaha sungguh-sungguh kemudian ada hasil, maka hasil inilah akibat dari sebuah upaya dia. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, sebuah kerangka berpikir ini sudah menihilkan eksistensi Allah sebagai makna. Hasil adalah bagian dari kekuasaan Allah, penguasa tunggal. Hasil adalah Allah. Kita bukanlah bagian dari kemampuan untuk melakukan sebuah hasil. Kok bisa demikian? Bapak Ibu jamaah rahimahullah, coba renungkan bersama. Kalau kita mengatakan sebuah kerangka berpikir yang namanya usaha kita ini, kalau sungguh-sungguh, maka hasilnya tidak jauh dari apa yang kita usahakan. Hal inilah yang kemudian ketika ada orang yang sungguh-sungguh sudah berusaha dan hasilnya tidak sesuai, maka orang itu akan dimaki-maki. Kamu usahanya nggak benar, dasar kamu usahanya asal-asal, sudah memaki-maki. Maka Bapak Ibu saudara semua, hal yang sama coba kita bisa renungkan. Betapa ketika orang sudah melakukan suatu hasil yang maksimal dan apa yang dilakukannya sudah benar, tapi kalau Allah tidak menghendaki itu terjadi, maka tidak terjadi. Contoh yang paling gampang adalah ketika orang nikah punya anak. Apakah orang yang setiap kali nikah masih punya anak? Ini pertanyaan. Kalau memang kita itu berusaha sungguh-sungguh, upayanya maksimal, lalu kemudian pertanyaan, punya anak itu apakah hasil dari sebuah perilaku manusia berusaha? Hal inilah yang menjadi pertanyaan. Kalau ada orang kemudian dalam keadaannya dinyatakan mandul oleh dokter, lalu kemudian berusaha dengan membuat bayi tabung, pertanyaannya, orang yang ikut bayi tabung, apakah memiliki signifikansi orang yang ikut program bayi tabung punya anak secara signifikan? Tidak ada. Sebuah jurnal yang hari ini mengatakan bayi tabung itu signifikan dari proses. Karena itu hasilnya 50-50, 50% berhasil, 50% gagal. Signifikansi sebuah ilmiah adalah ketika itu 95%. Maka yang terjadi itu adalah suatu bukti, contoh konkret bahwa manusia bukanlah dalam kerangka wilayah usaha kemudian menghasilkan apa yang dia usahakan. Bukan. Kalau kita lihat yang lebih unik lagi adalah bagaimana Siti Hajar dari sofa ke marwah mencari air. Apa yang terjadi? Apakah berhasil mendapatkan air dari upayanya dia? Ternyata tidak. Allah membuat sesuatu yang tidak bisa disangka-sangka. Jejak kaki Ismail menghasilkan air. Unpredictable. Itu adalah sebuah logika di dalam diri manusia untuk biar manusia itu matanya itu dibelalakan oleh suatu peristiwa. Kemudian kita bisa lihat betapa Ibrahim itu sudah dimasukkan di dalam api yang berkobar oleh kafir Quraisy. Dalam keadaan seperti itu, usaha mereka untuk membunuh Nabi Ibrahim sudah real, fakta dan bukti nyata berkobar api. Pertanyaannya,
apakah terbakar? Tidak. Jadi hasil bukanlah dari usaha manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah kerangka berpikir, pola pikir manusia merupakan kotoran manusia ini yang membuat hatinya terkotori. Contoh lagi adalah dampak dari usaha ini dikatakan sebagai bentuk nanti akan menghasilkan sebagai orang yang diusahakan, karena tidak pernah hasil yang nanti diusahakan. Maka yang terjadi, manusia ketika dia menghasilkan apa yang diusahakan, muncullah sebuah kesombongan besar. Ini karena saya kok, karena saya kerja keras. Kalau nggak ada saya nggak jadi tuh. Kesombongan inilah iblis sudah menjadi sebuah real di dalam menjerumuskan manusia dari kerangka berpikir. Karena itu saya pernah menuliskan bahwa hasil itu tidak pasti, tidak tentu. Bahkan saya sebutkan dengan tegas, hasil bisa jadi mengkhianati usaha. Karena itu kita tidak boleh mengklaim segala hasil yang kita lakukan ini adalah jerih payah kita. Itu adalah suatu ketentuan Allah, di mana kita berikhtiar itu adalah wilayah kita, tetapi masalah hasil bukan wilayah kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kotoran hati yang berikutnya adalah referensi yang salah kita gunakan. Manusia sering menggunakan referensi yang salah, dikutip untuk dirinya, bahkan dijadikan sebuah sumber utama. Berita-berita hoax, karya-karya ilmiah hoax dijadikan sebagai rujukan. Itu menjadi sebagian utama hati terkotori. Bahkan pengalaman hidup itu bisa menjadi kotoran hati, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Orang itu kalau kecemplung laut, mikirnya orang itu mati. Betul atau tidak? Sudah lama ini guru saya, Profesor Sama Polukowo, salah seorang yang sudah meninggal karena dia tarik air laut. Kalau saya mengatakan bahwa mati dan hidup itu urusan Allah, kalau itu takdirnya mati. Ada dua orang yang salah satu saya kenal, yang terjadi adalah kecemplung laut tidak mati. Yang satu adalah saya. Saya adalah orang yang termasuk pernah tenggelam di Laut Selatan di Baro, dan alhamdulillah Allah selamatkan. Yang kedua adalah teman haji saya yang waktu itu beliau latihan salah satu bela diri di Parahapikes. Ketika itu di tepi pantai, kemudian digulung oleh ombak dan sempat melengah. Itu dalam keadaan ternyata oleh ombak itu dilemparkan lagi ke posisi di daratan, dan alhamdulillah bisa hidup. Dan alhamdulillah sekarang sudah meninggal, yang bukan karena kecemplung laut. Artinya bahwa manusia ketika itu peristiwa terjadi seperti itu, kalau Allah menghendaki hidup, menghendaki mati, ya itu memang takdirnya mati. Manusia ketika ada di dalam kondisi ICU, maka yang terjadi orang mikirnya adalah mati. Tapi kalau kita sensus berapa orang yang di ICU itu sehat kembali atau mati, kan nggak bisa dihitung dengan secara signifikan. Artinya kita sering menjadikan sebuah pengalaman untuk kemudian diekstrapolasi menjadi sesuatu yang akhirnya menyesatkan pola berpikir kita. Nah, pengalaman hidup ini akan menjadi suatu masalah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Hal yang lain lagi adalah sikap kita yang sering membanding-bandingkan. Baru sekali ini kita dengar lagu yang cukup keren. Bayanginnya kalau dibanding-bandingin, sikap membanding-bandingkan adalah bagian dari cara hati kita kotori atau terkotori. Oleh karena itu, iblis sangat mudah sekali untuk menjerumuskan orang-orang yang suka banding-bandingkan.
Karena menjadi pembanding-pembanding ini tidak akan pernah dia menjadi manusia yang akan bersyukur. Menjadi orang yang pembanding-banding ini tidak akan pernah ketemu dengan sesuatu yang dia bandingkan. Nah, oleh karena itu Alhamdulillah, itu bagian dari hal-hal yang tadi saya sebutkan, kotoran hati. Nah, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya bahwa di dalam diri setiap manusia terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh amal, dan apabila itu ia rusak, maka rusak pula seluruh perbuatannya. Gumpalan daging adalah hati. Ya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maka ketika hati tadi terkotori, maka menjadi rusak segalanya. Karena kenapa itu menjadi menentukan? Karena hati itulah yang mendrive manusia. Manusia itu dikendalikan oleh sopir yang namanya hati. Karena itu saya ibaratkan manusia, jasad fisiknya ini adalah kendaraan. Sopirnya adalah jiwa, dan jiwa ini sebagai pengendara adalah hati kita. Karena itu nanti itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi yang dipanggil oleh Allah, yang diminta untuk kembali ke Allah adalah hati, jiwa yang tenang. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan penuh hidup. Yang di situ kita dipanggil lagi, masuklah ke dalam golongan jamaah hamba, masuklah ke dalam surga. Disitulah yang nanti manusia, eksistensi jiwa inilah yang menjadikan bagian dari manusia secara utuh menjadi manusia yang dimasukkan ke dalam surganya Allah atau dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Nah, coba kita kenali diri kita supaya kita lebih waspada Bapak Ibu. Di dalam Quran surat At-Taubah 125, orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit. Nah, ini penyakit itu bisa kotoran tadi. Maka dengan itu bertambah kekafiran. Jadi kekafiran kita itu bisa bertambah akibat hati kita terkotori atau terinfeksi adanya kotoran-kotoran tadi, penyakit-penyakit kanker yang ada di dalam hati. Di samping kekafirannya yang telah ada dan mereka mati dalam keadaan kafir, namun tidak. Itulah manusia-manusia yang akhirnya su'ul khotimah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kita coba bisa lihat betapa seorang Robin Williams, Bapak Ibu kalau kenal Robin Williams itu adalah aktor yang cukup ternama di dunia internasional, seorang komedian, orang kaya raya, orang yang dalam keadaan hidupnya biasa menghibur orang. Banyak orang terpukau dan terbelah tawa karena dia. Tetapi ingat, ending kehidupannya adalah su'ul khotimah. Kenapa? Bunuh diri dia. Dia menghibur orang lain tapi dia tidak terhibur dirinya. Dia tak mampu menghibur dirinya. Itu sebagai contoh orang sukses yang tidak mulia, orang sukses yang tidak baik. Karena itu sukses adalah segala-galanya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Whitney Houston, seorang artis penyanyi 7 oktav yang cukup cemerlang karirnya, kaya raya, punya bodyguard, tapi akhir hidupnya endingnya overdosis, bunuh diri juga. Michael Jackson juga hal yang sama. Ini apa yang terjadi? Karena di dalam diri mereka ada hati yang sakit, dan hati yang sakit ini semakin disesatkan dan tersesat. Karena itu kerangka-kerangka pola berpikirnya itu tadi yang menyebabkan diri manusia akan menjadi bermasalah berat. Nah, bagaimana iblis menggoda seorang ahli ilmu atau ilmuwan cendekiawan? Nah, ini adalah bagian dari kalimat yang bisa dibisikkan kepada mereka. Kamu orang paling pandai di antara teman-temanmu.
ceramahmu isinya hebat. Kalau ceramah semua orang terpukau, ya, orang bisa manggut-manggut dan seterusnya. Teruslah berpidato untuk menghentakkan semua yang mendengarkan. Kamu banyak dikenal orang dan mereka sangat kagum dengan bisikannya enak sekali, menyanjung. Betul atau tidak, Bapak? Pertanyaan saya, siapa yang tidak dalam posisi senang disanjung? Siapapun orangnya senang disanjung, siapapun orangnya. Maka hati-hati di sini. Nah, kemudian ketika kemudian yang dibisik itu, apa iya? Tenang nih, kita ini Allah. Nah, kalau sudah kayak gitu, kemudian dibisik lagi, nggak percaya. Itu dia. Oh iya. Sip. Nah, ini kemudian dia mulai terbuka hatinya untuk menerima sanjungan dari iblis tadi. Nah, ini contoh kasusnya. Bapak Ibu bisa dilihat, yang ada di sebelah kanan kiri ini seorang ulama apa bukan? Sudah pernah melihat videonya? Isinya bagaimana? Nah, ini salah satu bagian contoh di mana manusia itu ternyata bisa memelintirkan sebuah konsep dasar yang sudah jelas menjadi tidak jelas. Istilah kafir adalah sebuah istilah yang ada dalam Quran. Itu bisa dipelintir oleh orang yang berilmu, yang punya gelar profesor. Coba saya tunjukkan, bisa nyala nggak? Suaranya nggak begitu jelas karena nggak pakai colokan ini. Baik, masuk ke sana ini. Baik. Nah, bagaimana ketika ahli ilmu itu dalam keadaan dibisiki tadi, ketika menerima bisikan iblis, jika responnya ini kemudian ya, ini karena cerita saya belajar sungguh-sungguh, malam hari ku jadikan siang hari ku jadikan tetap siang. Jadi rata guru Bapak Ibu hanya belajar berlatih, akhirnya menghasilkan seperti ini. Nah, kalau sudah kayak gitu, maka yang terjadi berikutnya Bapak Ibu, ini karena kegigihan saya, daya juang saya selalu tak henti kemanapun saya selalu untuk mencari ilmu. Kan bagus lagi, kemana ilmu ada, di situ saya ada. Nah, kalau sudah begitu itu Bapak Ibu, ahli ilmu ini sudah berhasil digelincirkan iblis untuk melangkah menuju kesesatan berikutnya. Jadi ketika orang sudah seperti ini, maka mulai ujub, mulai dirinya itu bangga akan diri, maka yang terjadi kesombongan sudah real adanya. Apa yang berikutnya terjadi? Indikator ilmuwan yang seperti ini adalah orang-orang yang sulit sekali diberi masukan, diberi saran, diberi kritikan, direview oleh orang lain. Artinya bahwa ketika ada orang memberikan kritik, maka orang itu dianggap memusuhi dia. Ketika ada orang memberi saran, tak mau dia mendengarkannya. Jadi ciri orang yang berilmu yang sudah dimasukkan iblis adalah marah ketika diberi saran. Maka keangkuhan diri inilah muncul keangkuhan intelektualitas. Maka jangan heran kalau di kampus itu banyak orang-orang yang semakin tinggi pendidikannya bukan menjadi orang yang mulia, tetapi manusia yang punya arogansi yang luar biasa. Maka jangan heran orang-orang yang seperti ini akan mudah sekali untuk meluapkan emosinya, mendamprat orang seenaknya, membuat gertakan-gertakan yang membuat orang lain menjadi keter. Itulah manusia yang sudah mulai terjangkit oleh iblis tadi. Dan
itu sangat mudah sekali untuk dipikirkan lebih jauh lagi. Belum lagi nanti cara berpikirnya akan menjadi manusia yang berpikir liberal. Coba lihat betapa banyak orang-orang yang intelektualitasnya ini membuat satu pemikiran-pemikiran liberal, sehingga ada JIL, ya, jaringan Islam liberal. Ini kan intelektual di dalam diri manusia yang beragama Islam. Ibaratnya adalah memahami ayat-ayat itu dengan kerangka berpikirnya, memahami ayat-ayat itu melalui pikirannya, tidak melalui sesuatu pakem yang sudah Allah tetapkan ilmu-ilmunya. Disinilah manusia mulai arogan. Ayat-ayat tadi mulai diperindik. Oleh karena itu tadi ya, saya tayangkan di video yang tidak bisa keluar suaranya tadi. Yang namanya istilah kafir itu sudah dia putar banyak kali. Bahwa Nabi Muhammad tidak menggunakan istilah kafir saat di Madinah, itu sesuatu hal yang naif. Secara sejarah saja ayat-ayat di dalam Quran yang turun di Madinah di posisi saat selanjutnya itu pun menyebut dengan kata kafir banyak sekali. Kenapa kafir itu hanya dimunculkan untuk mengaburkan bahwa kafir itu istilah yang tidak boleh dikeluarkan oleh umat Islam. Nah, ini sebuah pendangkalan berpikir. Itulah bagian dari intelektual untuk menyesatkan kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang berikutnya adalah ya, jika respon ahli ilmu tadi kemudian menyebut ya benar juga ya, maka yang berikutnya adalah itulah selanjutnya orang yang ahli ilmu menjadi masuk wilayah kesombongan tadi, malas mendatangi majelis ilmu karena dia tidak mau mendengarkan orang lain, maunya dia yang bicara. Itulah manusia-manusia yang sudah mulai malas untuk bersilaturahmi, mengatasnamakan atas kesibukan. Dia tak menyempatkan dirinya untuk bisa mendatangi itu. Bahkan silaturahmi kesaudaranya pun enggan dia lakukan karena mereka merasa bukan bagian dari level dia, bahkan merasa bahwa itu hanya membuang-buang waktu saja. Ini adalah sebuah kesombongan keangkuhan di dalam diri manusia yang berilmu. Menjadi orang yang tidak mau mendengarkan pendapat orang lain siapapun itu. Padahal Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika kita mengenal diri, maka siapapun adalah guru bagi kita. Siapapun itu adalah bisa orang, bisa benda, bisa peristiwa. Ya, bisa peristiwa. Itu adalah guru bagi kita. Ketemu orang yang jualan angkringan, ketika ngobrol, bisa jadi mulut orang penjual angkringan tadi mengeluarkan kata-kata emas. Ketika kita mau mendengar, ketika kita mau menyimak, ketika kita mau melihat perilakunya, boleh jadi itu adalah emas. Tetapi kita menistakannya, itulah kesombongan. Ketika kita ketemu anak kecil kan, bisa jadi anak kecil adalah guru bagi kita. Karena semua yang ada itu bisa menjadi guru bagi kita. Bahkan saya selalu menunjukkan pada mahasiswa saya adalah guru bagi saya. Statusnya memang dia mahasiswa saya, tapi di dalam diri saya menetapkan mereka adalah guru bagi saya. Tempat saya belajar dan tempat saya berlatih untuk menjadi lebih baik. Artinya mendudukan orang itu pada level menjadi guru. Kalau menjadi guru kita, itu kita akan menghormati dia, menghargai dia, memprioritaskan dia, dan tidak mau berbuatnya menistakan dia. Itulah bagian dari cara kita untuk menjadi terhindar dari sebuah kesombongan. Salah satu sebuah video yang kemarin beredar meninggal beliau Prof. Samanto itu, yang saya ikut nge-share adalah pertama kali saya dapat hasil karena teman saya buat video itu, dan saya ikut men-share itu. Salah satunya adalah betapa Prof. Samanto itu orang yang tak pernah marah di depan siapapun, tak pernah marah. Belum pernah kita melihat Prof. Samanto berbicara dengan masam, berbicara dengan intonasi tinggi, marah, tidak. Ini komentar mahasiswa. Yang kedua adalah orang yang senantiasa
tawaduk, orang yang senantiasa di dalam dirinya ini menjadi manusia yang tidak memandang orang lain menjadi lebih rendah. Justru dengan siapapun beliau hormat dan merasa bukan siapa-siapa. Nah, sehingga ending dari sebuah video itu disampaikan, Prof, selamat jalan, samudra menghantarkanmu menghadap Allah. Kemudian kalimat yang berikutnya adalah, wahai sang pemilik hati seluas samudra, selamat bertemu dengan Allah. Betapa saya membaca itu saya cuma bergetar, ya. Karena apa? Hati seluas samudra itu kan berarti orang yang sabar, ya. Dan selalu senyum dengan siapapun. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, merasa dirinya